syukur untuk berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karenanya kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Biar tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa memberkati ibadah kami. Mari Engkau menolong Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan Tuhan pakai jadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat RBC yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari ini Anda dalam ibadah sedikit terganggu. Nampaknya sinyal dari provider yang saya pakai tidak stabil. Saya sudah ganti dengan beberapa HP dan memakai provider yang sama, ternyata masih kurang stabil. Karena itu kita berdoa supaya ibadah kita nyaman saat Anda berada mengikuti live streaming acara ibadah pada pagi ini. Oke, tidak mengurangi semangat kita, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Saya akan mengajak Ibu Bapak semuanya untuk membaca dari kitab Injil Lukas pasal 24. Beberapa ayat kita akan baca karena hari ini tema ibadah atau tema khotbah yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua adalah menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Lukas 24 kita baca mulai dari ayat yang ke-23. Karena ini perikop yang panjang. Kalau kita baca keseluruhan waktu kita akan habis. Maka ada beberapa ayat yang kita akan baca dan perhatikan, karena itu adalah ayat-ayat penting yang menjadi poin khotbah saya pada pagi ini. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita lompat di ayat yang ke-35 atau ayat yang ke-34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kita lompat ayat selanjutnya, ada di bagian ayat yang ke-45. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita yang paling dahsyat yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus adalah ketika mereka mendengar, melihat, dan membuktikan bahwa guru mereka tidak mati. Guru mereka yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi tidak mati, tetapi sudah bangkit dari kematian. Karena kebangkitannya yang ajaib, yang memang berbeda, yang dialami oleh beberapa orang yang memang juga dibangkitkan oleh Tuhan. Misalnya di dalam Perjanjian Lama ada anak dari perempuan seorang wanita yang disunam, itu juga bangkit. Pemuda di Nain, bahkan Lazarus Tuhan Yesus bangkitkan. Tapi yang membuat perbedaan adalah, kalau beberapa orang yang dibangkitkan Tuhan, mereka hidup tapi mati lagi. Tapi Tuhan Yesus yang tadinya mati, bangkit dan tidak mati lagi, tapi hidup. Dia bangkit dan memberikan kuasa kemenangan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dan bacaan kita pagi ini memberikan arahan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini. Karena memang kebangkitan Tuhan Yesus yang ajaib, hal inilah yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Karena memang ada beberapa anggapan yang pernah terlontar dari mulut pejabat dan juga tokoh agama, dan telah menyesatkan banyak orang, bahkan menjadi penyesat sampai sekarang ini. Ada anggapan, lontaran kalimat, lontaran kata-kata yang diucapkan dari beberapa orang pejabat dan tokoh agama pada waktu itu, kalau mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Bahkan ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, sehingga yang dikuburkan itu bukan mayat Yesus, tapi itu adalah anggapan-anggapan yang menyesatkan. Bagi Bapak Ibu semua, bagi kita yang percaya kepada Yesus, Yesus memang disalibkan, Yesus memang mati, tapi Yesus bangkit. Dan berita itu yang harus kita sampaikan kepada seluruh dunia, kepada banyak orang, supaya mematahkan anggapan-anggapan yang menyesatkan banyak orang. Bacaan kita pagi ini ada seorang, kalau kita baca keseluruhan dari perikop, seorang dari dua murid yang berjalan menuju ke kampung mereka, ke Emmaus, itu adalah Kleopas. Dan Kleopas dan temannya ini ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ini menjadi hal yang spektakuler. Mengapa? Karena apa yang dialaminya seakan-akan itu mengingatkan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan pada peristiwa zaman malam. Ketika kita memahami hal ini, kita akan mengerti bahwa Kleopas dan teman-temannya adalah orang-orang yang memang dekat dengan Yesus, sekalipun mereka tidak masuk dalam kumpulan 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, siapa Kleopas? Sehingga Yesus menemuinya secara pribadi. Kleopas itu memiliki arti nama seorang bapak yang termasyhur, terkenal. Itu nama Kleopas. Seorang murid yang radikal, memiliki kehidupan rohani yang baik,
kehidupannya tidak sekedar agamawi saja, tetapi praktek ibadah dengan praktek hidup keseharian itu sama, hati dan mulutnya itu sama, maka dia adalah seorang murid yang saya katakan betul memiliki kehidupan rohani yang baik. Dalam Injil Yohanes mencatat ada nama Kleopas, bukan Kleopas. Tapi nama yang dimaksud oleh Yohanes itu adalah hal yang sama orangnya. Orangnya sama. Dalam catatannya Yohanes itu menyebutkan ada beberapa wanita yang mendampingi Yesus sampai di Golgota. Salah satunya adalah wanita yang oleh Yohanes itu disebut ibu dari Kleopas. Kleopas dan Kleopas itu sama. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa seluruh keluarganya memang memiliki kehidupan rohani yang baik. Nah, ditambah lagi dengan pernyataannya kepada Yesus yang menemuinya, yang mengatakan adalah engkau satu-satunya. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Kalimat ini menunjukkan bahwa Kleopas benar-benar kehilangan dan ikut merasakan apa yang Yesus rasakan. Dia seorang Yahudi asli, tetapi dia seorang yang menantikan pembebasan Mesias yang dilakukan oleh Mesias. Kleopas adalah seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus karena hanya orang-orang yang terdekat sajalah yang Yesus itu berani menegur secara pribadi. Ingat, dalam perjalanannya menuju ke Emmaus, dua orang ini, salah satunya bernama Kleopas. Ketika mereka itu nggak ngerti, ketika mereka nggak ngeh siapa yang bisa berbicara dengan mereka itu, sehingga mereka itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan ini yang saya katakan, hanya orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Yesus saja yang Yesus itu menegur dengan caranya. Lukas 24 ayat 25 mengatakan begini, kalian memang bodoh, terlalu lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini adalah teguran yang keras bagi Kleopas. Tapi Kleopas adalah murid yang sejati, murid yang tidak sekedar berkata-kata, berucap, tapi menghidupi apa yang dikatakannya, dan hati serta perkataannya serta sikapnya itu sama. Nah, banyak ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya hari ini, mereka aktif melayani di gereja, mereka duduk dalam kepemimpinan dalam sebuah organisasi di gereja, tapi ternyata hidupnya tidak sama. Saat mereka hari Minggu, mereka begitu alim banget, seakan-akan mereka terlihat menyenangkan, tapi hatinya sebetulnya tidak demikian. Nah, Kleopas bukan seorang Kristen yang seperti itu. Kleopas bukan seorang Kristen yang hanya hari Minggu saja berbuat baik, tapi seluruh hidupnya dia investasikan untuk kemuliaan Tuhan, karena memang apa yang ada di dalam itu sama dengan apa yang di luar.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca ayat ini sekali lagi dan kita akan menemukan poin-poin penting bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi saksinya. Ingat, menjadi saksinya. Ayat 44 dari kitab Injil Lukas 24 sampai dengan ayat yang ke-48 ini menjadi pokok pembahasan kita pada pagi ini. Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Ini bisa memiliki pengertian basically Yerusalem itu bicara tentang internal hidup kita, keluarga kita. Ya. Dan ayat 48 diakhiri, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kalau kita ganti kalimat yang mengatakan kamu dengan nama kita, misalnya dengan nama saya, Yeri adalah saksi dari semua. Santika adalah saksi dari semuanya ini. Ganti nama itu dan ucapkan dengan kalimat yang lantang. Mari bersama-sama dengan nama kita. 2, 3. Yeri adalah saksi dari semua ini. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini, supaya kita ngerti dan memahami hidup kita itu tidak sekedar menjadi Kristen, tidak sekedar menjadi orang percaya yang beribadah di hari Minggu, tapi di sepanjang hari, waktu, hari-hari Minggu, bulan berganti, tahun berganti, kita betul-betul menghidupi hidup yang memang dikehendaki oleh Tuhan, dapat menjadi saksinya Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana seseorang dapat menjadi saksi Tuhan. Yang pertama, dari ayat-ayat seluruh perikop dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ini, Anda temukan di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang 32. Dalam poin saya yang pertama, bagaimana seseorang dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi saksi Kristus. Orang tersebut yang pertama harus telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan imannya. Telah mengalami perjumpaan secara pribadi. KTP boleh Kristen, nama boleh Kristen. Anda dilahirkan mungkin dari keluarga Kristen, belum tentu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Karenanya ada banyak orang-orang Kristen yang hidup hari ini tidak dapat menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Mengalami merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan. Karena seseorang yang mengalami sendiri tentunya dapat memberikan bukti yang akurat dari apa yang dialaminya. Kamu adalah saksi dari semua
yang tidak terbantahkan. Karena apa? Mereka mengalami, mereka menyaksikan, mereka melihat, mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan seorang saksi di sebuah pengadilan misalnya, karena orang tersebut dianggap ikut terlibat secara tidak langsung atau secara langsung, ketika melihat, memperhatikan, terlibat, menyaksikan tidak langsung secara kejadian itu, dan orang-orang tersebut yang dipilih oleh pihak pengadilan atau pihak kepolisian yang memang memiliki kesaksian yang valid untuk menjadi saksi, dan tugas mereka itu menceritakan ulang dari apa yang dialaminya. Dan seorang saksi harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan banyak orang, hakim, jaksa, para penonton yang pengadilan, bahkan Tuhan. Mengapa? Karena seseorang yang akan bersaksi di pengadilan harus bersumpah, tangannya diletakkan di kitab suci, dan itu memiliki pengertian, ada validasi yang memang harus dipertanggungjawabkan. Tapi bisa nggak saksi itu berbohong? Bisa, karena itu ada alat penguji tes kebohongan. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan itu sama dari hatinya. Nah, demikian juga dengan saksi Kristus. Seorang saksi Kristus, saksi Tuhan, harus yang pertama mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Anda perhatikan baik-baik, kekristenan Paulus, kekristenan Petrus, bahkan Kornelius sekalipun yang notabene bukan orang Yahudi asli, tapi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka dari sejak ketika dia kenal Tuhan, hidupnya selalu diorientasikan untuk jadi berkat, jadi berkat, dan jadi berkat, menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perjalanan hidup iman kita? Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kita? Mengapa? Bagaimana supaya kita ngerti kita ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Memang secara iman Kristen Anda percaya, dibaptis, itu perjumpaan secara pribadi. Tapi seringkali kita nggak memahami. Mengapa? Karena kita nggak ngerti. Seperti orang murid-murid ini loh, nggak ngerti, nggak benar siapa yang bisa berbicara di hadapannya. Karena apa? Belum dibuka pikirannya. Padahal kalau kita perhatikan baik-baik dari perjalanan kehidupan kita di pagi hari sampai menjelang malam, tiap hari terus berputar dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, sebetulnya tiap hari itu kita berjumpa dengan Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Memang ada hal-hal yang spektakuler dari orang-orang tertentu yang mereka alami dan mereka mengatakan, oh itu pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Tapi kekristenan kita sebetulnya tiap hari, hembusan nafas yang kita tarik tiap hari, lepaskan, dan kita menikmati berkat Tuhan. Kita bekerja, kita bersekolah, kita kuliah, kita bisa bayar ini dan itu karena berkat Tuhan. Dan itu sebetulnya adalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu yang berarti bagi hidup kita. Karena itu seorang saksi Tuhan yang pertama harus dapat memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pribadi yang memang menjadi sebuah pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada banyak orang. Yang kedua,
Bagaimana seseorang dapat menjadi saksi Tuhan? Bukan hanya mengalami, tapi setelah mengalami juga perlu mengalami perubahan karakter, bertobat. Nah, nggak enak kalau bicara tentang ini, tapi semua orang percaya harus mengalami pertobatan secara progres setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kita baca Roma pasal 12 ayat yang kedua terlebih dahulu. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang dimaksud perubahan karakter. Seorang saksi Tuhan harus seorang yang mengalami perubahan karakter. Mengapa? Menjadi saksi di zaman now ini tidak sekedar dengan perkataan. Perkataan saja tidak mempan, tidak tembus, tidak masuk. Tetapi dengan apa? Dengan perbuatan yang nyata, yang perubahan apa? Perubahan karakter kita. Dulu kita berdosa, sekarang memang masih berdosa, tapi dikuduskan oleh Tuhan dan punya komitmen untuk mengatakan say no to sin, berkata tidak tentang dosa. Dan Anda perhatikan, definisikan dosa itu banyak sekali, macam-macam. Tapi katakan tidak, itu bicara tentang apa? Perbuatan. Dan kesaksian hidup tidak sekedar di mimbar ini, tidak sekedar hari Minggu saja, tidak sekedar KTP Kristen saja, tidak sekedar menyandang gelar orang Kristen saja. Karena ada banyak orang-orang biasa yang lebih Kristen daripada kita. Karena itu perubahan karakter harus kuat di dalam kehidupan kita. Dan perbuatan tiap hari itu merupakan akumulasi dari pertobatan kita. Dalam Kristus ada istilah bertobat. Itu memiliki pengertian begini. Kita ini sedang berobat. Supaya apa? Karakter Kristus dapat melekat erat dalam kehidupan kita. Ya, iman Kristen harus bertobat. Bertobat itu memiliki pengertian sedang berobat dengan sang dokter, segala dokter yang itu Kristus, supaya karakter Kristus itu diberitahukan kepada kita, menjadi milik kita, dan itu menjadi melekat erat dalam kehidupan kita. Tanpa itu sulit untuk jadi saksi, sulit. Sepandai apapun Anda menulis, Anda punya kalimat-kalimat yang bagus, tapi kalau kehidupan kita tidak sama seperti apa yang kita katakan, kita tidak akan bisa dapat menjadi saksi. Dan dalam konteks bacaan ini, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini, adalah seorang yang telah mengalami pertobatan. Jawabannya tegas, ya. Mereka bertobat karena mereka telah berobat dan menemukan seorang yang bisa menolong untuk mengobati dari kerusakan moral dan karakter. Siapa dia? Kristus. Kristus. Karena itu tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita dan berlari menuju kepada panggilan surgawi. Di sana kita akan menemukan hidup yang membahagiakan. Ketika kita berlari
meninggalkan segala beban dan dosa yang melintang kita, yang merusak kita, dan kerusakan moral itu kita tinggalkan, kita berlari kepada panggilan surgawi, baru kita akan dapat menjadi saksi Tuhan. Ingat, saya selalu mengucapkan ini, menjadi orang Kristen tidak sekedar menjadi Kristen, tetapi menjadi Kristen merupakan seorang yang dapat menghidupi karakter Kristus. Menjadi orang Kristen tidak sekedar menjadi Kristen, tapi dapat menghidupi karakter Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Ucapan kita, yang kita pikirkan, yang kita dengar, tingkah laku kita mencerminkan karakter Kristus. Kekristenan Petrus dan Yudas jelas berbeda. Sama-sama berdosanya, sama-sama membuat hati Yesus sakit sebetulnya. Kalau Petrus mau berobat sehingga dia bertobat, tapi Yudas tidak mau berobat sehingga mengalami kerusakan moral di hidupnya. Akibatnya apa? Binasa. Binasa. Di dalam kitab Filemon ada seorang yang bernama Onesimus. Onesimus itu memiliki latar belakang seorang pencuri, ya. Seorang pencuri. Ketika dia bekerja di rumah sang tuannya yang bernama Filemon, karena dia mencuri, ya, tidak dicatat di Alkitab mencuri apa, tapi Onesimus ini meninggalkan Filemon dan karena perbuatan jahat mencuri, sehingga ditangkap oleh pemerintahan Romawi dan dijebloskan ke dalam penjara. Ketika di dalam penjara bertemu dengan Paulus, sang maestro Tuhan yang juga sedang dipenjarakan. Ternyata Filemon itu adalah anak rohani dari Paulus, sehingga ketika Onesimus ketemu dengan Paulus, connect. Dan ketika berada di penjara itu, Onesimus mengalami perubahan karakter. Takut dengan Filemon, takut kembali untuk kepada karena melakukan perbuatan yang jahat pada tuannya. Tapi oleh kemurahan Tuhan lewat Paulus ada surat rekomendasi yang ditujukan kepada Filemon, terima kembali Onesimus ini, sebab dulu dia memang tidak berguna bagi kamu, tapi sekarang dia berguna bagi kamu. Dulu memang dia tidak berguna bagi saya, kata Paulus, tapi sekarang dia menjadi orang berguna. Karena apa? Telah mengalami pertobatan. Dia telah berobat kepada Tuhan lewat Paulus, sehingga tidak mengalami kerusakan moral. Dia datang kepada Filemon minta ampun, dan Filemon kembali menjadi rekonsiliasi yang baik. Itu yang saya maksud perubahan karakter. Baik di sisi Filemon yang tadinya tidak mau menerima Onesimus, atau sebaliknya Onesimus takut dengan Filemon, tapi mereka sama-sama mengalami itu karena ada perubahan yang karakter yang signifikan nyata di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya buat kehidupan kita hari ini, bagaimana dengan karakter kita? Apakah kita sama dengan mereka yang dulu mengalami kerusakan moral, hari ini terus mengalami itu karena kita jatuh bangun? Memang sulit untuk menghadapi realita hidup ini. Tapi yang jelas, ketika Anda dan saya mengatakan saya memutuskan berkata tidak tentang dosa, maka hari itu juga ada komitmen kita yang dilegalkan, yang dilegitimasi oleh surga, yang membuat kita itu mantap berjalan bersama dengan Tuhan sampai panggilan surga itu digenapi dalam kehidupan kita. Youth NBC kemarin telah melakukan berbagi kasih kepada
sopir angkot. Pertanyaannya, mengapa sopir angkot? Sopir angkot belum terperhatikan oleh pihak pemerintah. Yang diperhatikan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang diperhatikan mereka yang ada di lapangan, sopir Gojek dan sebagainya, yang online. Tapi sopir angkot, karena pembatasan sosial seperti sekarang ini, mereka juga tidak mendapatkan income yang signifikan. Ya kalau angkot itu milik sendiri, tapi kalau milik tetangganya yang dia jadi sopir, repot. Dan sepanjang kemarin ketika kami menanti di jalan raya, angkot itu banyak yang kosong. Artinya apa? Gak ada penumpang, gak ada income yang signifikan, gak ramai. Sehingga kami turun ke jalan untuk bagi berkat pada mereka. Karena kami pengen supaya kerajaan Allah yang kami hidupi, yang kita hidupi itu dapat juga dirasakan kepada mereka. Sekarang ini adalah momentum penting untuk kita bagi berkat, bagi sesuatu yang istimewa. Dan itu bukan perkataan saja, tapi sikap tingkah laku yang baik yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Lupakan masa lalu, dosa dan segala yang menghalangi kita menuju panggilan Kristus, dan berlarilah bersama-sama menuju pada panggilan surga. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami perubahan karakter, Anda dan saya harus berani untuk melangkah, berani melakukan, berani melakukan. Ayat yang ke-35, lalu kedua orang itu menceritakan, perhatikan baik-baik, lalu kedua orang itu, Kleopas dan temannya, menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berani menceritakan. Untuk berani perlu ada legitimasi surga yang Tuhan Yesus lakukan. Dan bacaan yang saya baca ulang tadi itu, Yesus membuka pikiran mereka, mereka mengerti kitab suci, mereka bertobat menjadi saksi, dan kalimat yang mengatakan mereka diperlengkapi oleh Tuhan karena dia berjanji, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Itu sebetulnya legitimasi surga yang memampukan kegagalan kita untuk jadi berkat, jadi saksi. Tanpa itu kita tidak akan pernah berani untuk melakukan, karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan memperlengkapi dengan kekuatan kuasanya untuk memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ya. Ketika kita menerima kuasa, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa itu memiliki kalimat dengan kata eksosial, dinamis, kehidupan Kristen yang dinamis gitu. Artinya apa? Ada kuasa yang akan menggetarkan dunia kalau kita berani melakukan. Dan ingat, ketika kita menerima kuasa itu, legitimasi surga itu buat kehidupan kita, itu akan memperlengkapi kita untuk kita berani melakukan, berani melangkah, melakukannya. Yang menarik dalam terjemahan Jawa, bahasa Jawa, Kisah 1 itu, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu mengatakan begini dalam bahasa Jawa,
nanging kowe bakal padha tampa kasakten. Wow. Menerima kesaktian. Kasakten itu kesaktian. Sumangsa Roh Suci wis nyedaki marang kowe kabeh serta kowe bakal padha dadi saksiku ana ing Yerusalem lan ing setanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Satu baik-baik kasakten, kesaktian. Orang yang sakti. Wow. Kalau kita punya Roh Kudus itu punya kemampuan ya Bapak Ibu. Kita punya kesaktian. Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan, memberitakan, dan kuasa surga, kuasa Roh Kudus itu sudah menjadi milik kita kan. Jangan takut. Saya mengajak untuk seluruh jemaat RBC, tidak takut untuk jadi berkat, tidak takut untuk menceritakan. Sekarang kesempatan untuk jadi berkat itu banyak, karena ini memang momentumnya. Momentumnya apa? Momentum untuk berbagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Sekaranglah waktunya untuk kita jadi saksi. Hidup Kristen harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Hidup Kristen harus mengalami perubahan karakter dan berani melangkah untuk menuju panggilan surgawi, yaitu jadi saksi Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya akan akhiri dengan sebuah kisah yang menggetarkan dan menyentuh hati yang ditulis oleh John Powell, Pastor John Powell. Dia mencatat sekitar 14 tahun yang lalu ada seorang mahasiswa, karena dia dosen dan berambut panjang dalam kelas teologi. Pada hari itu pertama kalinya dia melihat seorang yang bernama Tommy. Dia sedang menyisir rambutnya yang panjang sekitar 20 cm, padahal dia cowok. Dan penilaian singkat dari John Powell tentang Tommy, orang ini sangat aneh. Dan Tommy ternyata menjadi tantangan terberat bagi John Powell, karena dia terus-menerus protes. Dia melecehkan Tuhan yang mengasihi manusia yang berdosa di kelasnya, dalam kelas teologi yang diambil oleh dia. Tapi dalam cerita ini John Powell kemudian bertemu secara pribadi dengan Tommy di akhir pelajaran di kelasnya. Tommy ini bertanya kepada John Powell. Pertanyaannya cukup menggelitik. Apakah saya bisa menemukan Tuhan? John Powell memberikan sebuah jawaban. Saya rasa dengan kehidupanmu sekarang, kamu gak pernah bertemu dengan Tuhan. Dalam pengalaman hidupnya, ternyata Tommy, mahasiswa John Powell ini mengidap sakit kanker yang cukup parah dan ganas. Dan bersama-sama dengan kedua orang tuanya sudah diadakan cara supaya Tommy ini sembuh, tapi tidak. Dan pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada John Powell itu selalu terngiang-ngiang di kamarnya. Apakah aku bisa bertemu dengan Tuhan? Dan jawabannya John Powell ternyata tidak. Dan suatu hari kesempatan Tommy itu datang ke kantornya John Powell, karena dia sering memikirkan perkataan kalimat, apakah aku bisa menemukan Tuhan? Dan jawaban John Powell tidak bisa. Dia menjumpai John Powell di kantornya. Dia menemuinya dan dia bertanya kembali, karena pernyataan John Powell
memikirkan bagi Tommy, bukan kamu yang dapat menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang akan menemukan diri. Kalimat itu kembali menggores hatinya, pikirannya, sehingga terngiang-ngiang. Dan hari itu dia menyerah kepada Tuhan. Di penderitaan Tommy, dia menyerah kepada Tuhan, dilayani oleh orang tuanya dan berjumpa dengan Tuhan. Dan seminggu berikutnya John Paul dapat kabar Tommy mati. Dan pertemuan di kantor itu adalah pertemuan yang terakhir, tapi telah membekas di perjalanan hidup Pastor John Paul. Karena apa? Bukan kamu yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang akan menemukan kamu. Dan kesempatan itu terus digunakan oleh John Paul, Pastor John Paul itu untuk terus giat melayani Tuhan, giat menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan menemukan orang-orang yang berdosa seperti Tommy. Siapa? Mereka yang ada di luar sana. Kita dulu terhitung itu. Mereka ada di luar sana, mereka sedang sekarat kesakitan seperti Tommy, mengadu, berteriak, minta tolong. Mungkin gak sakit kanker, tapi mungkin ekonomi, mungkin penderitaan, kekurangan dan sebagainya. Saatnya hidup kita untuk jadi berkat. Mungkin juga ada orang yang ada di zona nyaman, yang sebetulnya jiwanya sedang berteriak, minta tolong. Milikilah kepekaan, karena itu bergantung penuh dengan Tuhan, supaya tangan Tuhan yang perkasa memampukan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Saya undang bisa berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di surga, biarlah ini yang menjadi tekad komitmen kami. Biarlah kami boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, kami sedang berobat supaya karakter Tuhan itu nyata di hidup kami, Tuhan. Perubahan karakter, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, biarlah mencerminkan Kristus yang kami hidupi dalam kekristenan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah kami jadi pelaku kebenaran. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk umat Tuhan, seluruh jemaat RBC yang Engkau kasihi, dimanapun mereka berada. Bapak, mari Engkau berkati mereka, supaya kesulitan yang terjadi di hari ini tidak membuat mereka patah arang, tetapi mereka tetap percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Karena waktunya akan tiba dan berkat Allah itu sedang siap berdatangan kepada kami semuanya. Karena itu Tuhan berkati seluruh jemaat RBC, anak-anak kami yang bersekolah di rumah secara online, yang kuliah secara online, yang bekerja dari rumah. Tuhan juga menolong, memberkati. Bahkan kami semua yang masih beraktivitas di luar rumah pun tetap lindungi Tuhan.
Kami doakan untuk negeri ini, bangsa kami Indonesia Tuhan, supaya terbebas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus, pakai pemerintahan yang ada di pusat, di daerah 1, 2, bahkan Engkau memberkati sampai ke tingkat kelurahan, RT, RW, bahkan seluruh lapisan masyarakat, bergandengan tangan untuk memutus penularan COVID-19 ini, sehingga pandemi ini akan segera berakhir Tuhan. Mari Bapak, mari Tuhan Yesus, mari Bapak, Engkau berkati negeri ini Tuhan, berkati kota kami, berkati komunitas di mana kami ada Tuhan, di masyarakat, di komunitas etnis dan sebagainya. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami semua. Jadikan kami saksi Tuhan, jadikan kami berkat, buat kami mengerti dan memahami momentum yang penting yang hari-hari ini sedang terjadi, supaya Kristus itu dapat juga dirasakan oleh mereka. Kekristenan kami tidak sekedar di lingkup tembok yang membatasi kami di gereja, tapi kekristenan kami juga dapat dirasakan kepada mereka yang di jalan-jalan, kepada keluarga kami dan kepada semua orang Tuhan. Bapak, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama pada pagi ini. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah, berdirilah, tengadahkan tanganmu ke atas. Tengadahkan tanganmu ke atas. Pandang Bapa sumber berkat itu. Dengan mata imanmu memandang kepada Bapa sumber berkat. Dan pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan senantiasa memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam hidup rumah tanggamu, pekerjaanmu. Berkat Allah itu akan terus mengalir seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah mengalami kondisi keadaan kering, tapi akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Santika. Shalom, terima kasih. Minggu ini nggak banyak pengumuman, cuma ingatkan lagi untuk minggu depan adalah minggu pertama bulan Mei. Mari kita persiapkan persembahan kita, persekutuan kita. Persembahan dan persekutuan dapat ditransfer di akun RBC BCA dengan nomor rekening 2460839711 atas nama Yeremia Resmanto atau Susanti Handayani. Lalu untuk perpuluhan dalam referensi boleh dicantumkan kode atau tulis saja persekutuan biar kita tahu. Lalu untuk persembahan boleh juga dicantumkan, nanti kita langsung masukkan ke persembahan. Kalau nanti dari referensi tidak ada kode atau apapun, kita masukkan langsung di persembahan, atau bisa jadi ke saya atau Pastor Yeremia Resmanto. Lalu untuk persembahan persekutuan pengumuman yang lalu, jikalau tahun kemarin
boleh langsung dijabri ke saya atau Pastor Yeremia biar nanti ada pembetulan, karena banyak hal yang kurang kita bisanya lewat kontaknya WA, jadi masih belum sempurna, jadi mohon dimaafkan. Lalu sekian ibadah pada pagi hari ini. Oh iya, jangan lupa kemarin ulang tahunnya Pastor Yeremia Krismanto, yang belum mengucapin wajib mengucapkan di telepon atau di WA. Oh iya, Diki anaknya Bu Maria juga ulang tahun, selamat ulang tahun. Datang ke gereja ya buat ambil dia. Untuk doa yang ulang tahun saya minta tolong Tante Nana. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada seminggu ini ya Bapak. Kami berdoa untuk saudara kami Diki yang berulang tahun. Tuhan memberkati Diki, Tuhan memberkati kuliahnya, Tuhan memberkati cita-citanya, Tuhan yang akan buat berhasil, Tuhan berkati masa depannya, beri dia kesehatan yang baik, panjang umur, sukacita dan cinta yang kepada Tuhan semakin bertambah-tambah seperti usianya yang bertambah. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Yeremia Krismanto, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memampukan, sehingga hamba-Mu ini menjadi hamba-Mu yang setia, tulus, dan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ini semua ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun tadi sempat terganggu karena sinyal yang tidak stabil, tapi kami mau bersyukur untuk setiap keadaan ya Bapa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing bersama keluarganya lewat streaming. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih juga Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati juga setiap orang yang menonton, mengikuti streaming ini ya Bapak, dimanapun berada Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.